Halo, halo, selamat datang kepada teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai, mungkin bisa nih teman-teman kasih tahu nih asalnya dari mana, kuliah di mana, terus juga jurusannya apa nih teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol dikit dulu ya. Ada nggak nih yang di luar dari UIN Jakarta? Mungkin teman-teman bisa nih di chat ya. Kalian asalnya dari mana, jurusan apa. Oh, dari UIN. Oke. Ada nggak nih yang di luar UIN atau nggak di luar jurusan SITI? UIN Ciputat. Oke. Oh, Tadris IPS. Wah, keren banget nih. Ada yang di luar TIS ini. Berarti semangatnya luar biasa nih. Karena mau belajar di luar bidang keahlian jurusannya nih. Oke. Ciputat Pride. Oke. Wah, ada juga nih dari KPI. Waduh, ada ekonomi pembangunan juga. Perbankan syariah. Wah, ini keren-keren. Matematika MTK. Oke, keren-keren banget. Ekonomi pembangunan. Wih, ada yang dari luar UIN nih. Universitas Mercu Buana. Wih, keren banget. Oke, ekonomi syariah, ekonomi pembangunan. Oke, nah mantep banget nggak sih ini? Background-nya nih luar biasa, dan dari luar UIN. Ada juga yang di luar Fakultas Sains Teknologi gitu. Nah, uniknya tuh di GDSC seperti itu teman-teman. Dimana GDSC ini terbuka nih opportunity-nya nggak cuma buat mahasiswa UIN Jakarta aja, ataupun mahasiswa teknologi informasi, teknik informatika ataupun sistem informasi kayak gitu. Ini dibuka buat semuanya. Makanya tadi bisa nemu kan nih ada yang dari ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, Tadris IPS, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, aku sendiri sebenarnya juga bukan dari jurusan FI ataupun TI. Aku sendiri dari jurusan manajemen gitu, FEB. Jadi sama nih sama anak-anak FEB lainnya. Jadi aku belajar dari awal banget. Nah, buat kalian jangan khawatir ya, karena kita nanti bakalan belajar dari awal banget dan bakalan dibantu sama tutor-tutor yang berpengalaman. Kayak gitu. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya. Gimana? Oh ya, untuk teman-teman yang sudah hadir, boleh dong nih on cam juga ya, biar kelihatan nih wajah ganteng dan cantiknya nih. Biar teman-teman yang lain juga bisa tahu nih mukanya kayak gimana. Karena kan nanti kedepannya kalian bakalan ini ya, bakalan banyak berinteraksi gitu dengan teman lainnya gitu. Jadi biar bisa kenalan nih dengan wajah-wajahnya. Terus juga jangan lupa pakai virtual background ya teman-teman ya. Bila memungkinkan pakai virtual background yang udah diberikan oleh panitia ya. Kayak gitu. Sebelumnya aku minta maaf ya, aku juga belum bisa pakai virtual background karena aku pakai baju putih. Jadinya nanti backgroundnya jadi berantakan gitu. Tapi aku encourage teman-teman yang lain untuk memakai background kalau memungkinkan ya. Dan juga menyalakan kameranya. Oke. Karena udah hampir 100 orang, dan juga sekarang acaranya udah jam 9.50, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Nah, mungkin untuk operatornya bisa dikecilkan nih suaranya. Oke, mantap. Terima kasih operator. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang nih kepada teman-teman yang telah hadir di acara Orientation Day untuk para member. Nah, kalian nih udah kelihatan banget nih semangatnya, karena pagi hari
terus juga hari Minggu gitu. Dimana biasanya hari Minggu kan kita leyeh-leyeh, terus juga istirahat, tapi kalian menunjukkan semangat kalian untuk datang tepat waktu ke acara GDSC ini. Gitu. Aku apresiasi banget nih semangat-semangat kalian. Semoga semangat kalian nih tetap bisa dipertahankan ya sampai akhir di masa kepengurusan GDSC ini gitu. Nah, sebenarnya hari ini di Orientation Day kita mau ngapain aja sih? Mungkin bisa dilanjut, Kakak, PowerPoint-nya. Nah, selamat datang ya teman-teman di Orientation Day hari ini. Nah, tema acaranya apa sih? Tema acara kita hari ini adalah Start to Build Your Team and Grow Up Together. Kayak gitu. Nah, di sini nih aku bakal ngenalin nih moderator sama speaker kita buat hari ini siapa aja. Nah, moderatornya itu adalah aku sendiri. Nama aku Farizal Hanafi. Di sini aku sebagai core team GDSC UIN Jakarta. Nah, aku sendiri dari jurusan manajemen angkatan 2018. Jadi salam kenal ya teman-teman semua. Nanti ke depannya nih bakalan sering nih ketemu sama muka-muka kayak aku nih. Kayak gitu. Nah, selain itu juga nih kita udah ada nih speaker kita yang keren banget, yaitu Fahridan Tio Muafa. Dia ini sebagai GDSC UIN Jakarta Lead. Jadi dia adalah ibaratnya presiden dari organisasi kita. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa nih Bang Fahri nih bisa sapa-sapa sedikit ke para member kita nih yang udah hadir. Halo Bang Fahri. Halo Bang Nafi, halo juga semuanya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyempetin hadir di pagi hari ini dari Minggu. Kenalin, nama gue Fahri. Alhamdulillah tahun ini terpilih jadi GDSC UIN Jakarta Lead 2021. Gue jurusan Teknik Informatika angkatan 2019. Mungkin kurang lebih kayak gitu, Bang. Oke, keren. Salam kenal ya Bang Fahri. Oke, salam kenal semuanya. Oke, cool. Nah, selanjutnya agendanya apa nih, Kak? Nah, di sini aku bakal ngejelasin nih rundown acara kita selama 1 jam ke depan nih bakalan ngapain aja. Di sini pertama aku bakal ngejelasin atau introduction to our core team and activities-nya apa aja. Nah, di sini nih core team di sini nggak cuma aku aja, tapi ada beberapa orang lainnya nih. Dan kalian bakalan bertemu dengan core team ini selama setahun ke depan. Jadi wajib ya dihafalkan. Nggak wajib dihafalkan sih, tapi wajiblah dikenal gitu. Karena kalian akan beraktivitas bersama orang-orang ini. Terus yang kedua, kita akan memperkenalkan apa itu GDC member. Di GDC member overview. Di sini nanti core team, di sini presiden kita atau lead kita yang akan menjelaskan nih mengenai GDSC member tuh apa sih. Mungkin dari kalian nih udah join tapi masih bingung nih tugas member tuh bakal apa aja, nanti bakal dijelasin oleh lead kita. Terus juga nanti ada penjelasan sedikit mengenai community page, terus juga penjelasan sedikit tentang Google Solution Challenge yang kemarin sempat udah dijalani ya. Terus juga ada rules, members, and teams. Lalu juga ada Discord Community Server, nanti akan ada tutorialnya nih menggunakan Discord seperti apa dan join ke dalam komunitas kita seperti apa. Jadi nggak usah khawatir yang benar-benar masih belum pernah pakai Discord, nanti akan dijelaskan oleh ketua kita. Dan terakhir nih ada sesi Q&A. Jadi teman-teman nih kalau misalnya ada yang dibingungin nih tentang penjelasan dari aku ataupun dari lead-nya, dicatat dulu ya, nanti di akhir akan dijawab dengan jelas oleh lead kita ataupun core team yang lain. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada apa nih, Kak? Nah, selanjutnya nih aku bakal jelasin sedikit nih mengenai orang-orang yang ada di core team itu siapa aja. Nah, di core team sendiri ini secara garis besar kita tuh terbagi menjadi 2 nih. Ada yang teknis dan ada juga yang non-teknis. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sedikit yang bagian non-teknis. Untuk non-teknis sendiri ini kita ada yang pertama media kreatif. Di media kreatif sendiri ini kita ada 3 orang teman-teman. Yang pertama ada Krisna Putra dari Teknik Informatika tahun 2019. Lalu juga ada Era Vaninditya dari Teknik Informatika juga nih tahun 2019. Dan terakhir nih ada Isvan Rifki Zikrillah. Nah, dia tuh dari Bimbingan dan Penyuluhan Islam 2019. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di media kreatif ini tuh apa aja sih yang dilakuin sama teman-teman media kreatif?
Nah, mostly sih sebenarnya yang dia kerjain adalah konten ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih teman-teman di Instagram, itu siapa sih yang buat? Nah, konten-konten tersebut dibuat oleh media kreatif. Begitu juga kalau konten kita di LinkedIn, itu juga yang buat adalah orang-orang media kreatif. Contohnya tuh ada yang pertama ada fun facts, terus juga Q&A yang ada di box Instagram, terus juga informasi mengenai workshop, itu yang ngedesain adalah teman-teman media kreatif. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, Kak, apalagi nih yang dikerjain sama media kreatif? Nah, di media kreatif juga mereka ngerjain poster nih, special occasion poster, kayak poster hari-hari besar, nanti misalnya kayak hari-hari lebaran, ataupun kemarin hari santri nasional, itu juga dibuat oleh teman-teman media kreatif. Selain itu juga nih, acara seperti ini nanti live report-nya bakalan di report ataupun direkam oleh teman-teman media kreatif. Makanya nih, nyalain nih kamera kalian biar bisa nongkrong nih di Instagram kita nih lewat live report kita. Terus juga mereka juga akan ngerjain konten request lainnya yang emang dibutuhin oleh departemen lainnya kayak gitu. Nah, selanjutnya nih ada dari bagian aku nih teman-teman, partnership and program. Nah, di sini kita ada 3 orang, teman-teman. Yang pertama ini ada Aulia Nisa Agus. Aulia ini dari Teknik Informatika tahun 2020. Lalu ada aku sendiri, Muhammad Khaliza Aulia Hanafi dari jurusan Manajemen tahun 2018, konsentrasinya marketing. Lalu yang terakhirnya ada Mutia Salsabila dari Teknik Informatika tahun 2018. Lalu apa sih sebenarnya yang dikerjain oleh anak-anak partnership dan program? Nah, partnership dan program ini seperti namanya ya, kita tuh ngebagi kerjaan kita tuh ke dalam 2 job desk secara general gitu. Yang pertama partnership, yang kedua program. Nah, yang partnership ini kita biasanya kayak kita kerjasama dengan external partner gitu. Misalnya kayak ada yang mau ngadain acara bareng sama kita, ataupun juga ngadain event-event lainnya gitu, itu bakalan dihubungin sama anak-anak partnership and program, ataupun mereka bakal menghubungin kita. Terus juga program nih, kayak planning and executing events and program itu kerjaan dari kita. Terus juga nanti ke depannya nih, kita juga banyak bakalan kerjasama sama tim teknis, developer and fasilitator mengenai program apa aja yang bakalan mereka buka gitu di bawah departemen mereka, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada masalah core team yang teknis nih. Jadi yang teknis-teknis dan ilmu-ilmu apa aja nih yang bakal kalian pelajarin tuh di bawah dari core team yang bagian teknis. Yang pertama nih ada mobile apps developer. Siapa nih yang milih mobile apps developer? Mana aku lihat kayaknya banyak juga nih yang milih mobile apps developer nih. Nah, untuk mobile apps developer ini ada M. Akil Pratama dari Teknik Informatika 2018, lalu juga ada Ibrahim Mubarok dari Teknik Informatika tahun 2018. Lalu juga nih ada Machine Learning Developer, ini ada M. Fitroh Amrilo dari Teknik Informatika 2019, dan juga ada Maulana Rifan dari Sistem Informasi 2019. Nah, selanjutnya nih, kita ada web developer. Ini juga nih, web developer banyak banget nih diminati nih, salah satu yang terbanyak. Untuk web developer sendiri, kita ada Henry Ramdhani dari Teknik Informatika 2018, dan juga Yunita Anggereria dari Teknik Informatika 2018. Terus ini nih, yang paling banyak diminati nih, yaitu UI UX Designer. Ini kita akan ada fasilitator Nina Jovanka dari Teknik Informatika 2019, dan yang terakhirnya ada Ahmad Malik F dari Teknik Informatika 2018. Nah, selanjutnya kita masih ada Cloud Computing Engineer. Ini nanti fasilitatornya adalah Yuda Kurnia Nurul F dari Teknik Informatika 2018, dan juga Andini Fatihah Sistem Informasi 2019. Lalu ada juga nih Network Engineer, yaitu ada Omar Yaziz dari Teknik Informatika 2019, dan ada A. Solahuddin Rifandi, yaitu Teknik Informatika 2019.
gitu. Nah, itu tadi udah dijelaskan kan secara sedikit nih tentang core timnya siapa aja sih, kayak gitu. Nah, ini teman-teman yang selanjutnya aku bakal ngejelasin mengenai mobile apps developer programs. Nah, apa aja sih yang bakal mereka lakuin selama tahun ke depan? Nah, sebelumnya aku mau tahu dong nih siapa aja sih nih yang milih mobile apps developer program untuk pilihan pertama ataupun pilihan keduanya nih. Mungkin bisa juga nih di chat ya. Kayak, wah nih aku kak gitu. Oke. Ini menurut kemarin tuh lumayan banyak sih yang milih ini sebagai pilihan pertama dan kedua. Jadi boleh ya dicatat ataupun mungkin di screenshot nih biar nggak ketinggalan infonya ya. Nah, untuk di mobile apps developer ini akan ada weekly class yang akan dimulai tahun depan 2022 pada bulan Januari. Dan itu akan dimulainya itu dalam 8 pertemuan. Dan akan dimulai setiap hari Minggu dan akan memakan waktu setiap hari Sabtu ataupun Minggu dan itu selama 2 jam. Jadi teman-teman yang milih mobile app developer programs harap dicatat ya bahwa dan juga diluangin nih waktunya mulai 2022 bulan Januari karena kalian akan belajar tentang mobile app developer. Terus fokusnya ini akan pada Android Kotlin atau native. Dan ini dikhususkan nih untuk beginner atau intermediate level kayak gitu ya. Jadi nggak usah khawatir yang emang background-nya bukan dari SI ataupun TI. Dan di akhirnya akan ada project for final submission. Jadi di akhir kita bakalan minta tolong kalian nih buat project dan bakalan dilihat nih kayak output pembelajaran selama 8 kali pertemuan ini kayak gimana nih, kayak gitu. Apakah kalian menyimak atau enggak. Jadi bisa dilihat nih dari project kalian. Terus juga akan ada tech talks. Dan terakhirnya ada mentoring for Google Solution Challenge. Nanti bakalan ada penjelasan lebih lanjutnya mengenai Google Solution Challenge itu akan seperti apa yang batch selanjutnya kayak gitu. Oke nih, dalam komentar banyak ya kayak aku kayaknya udah ada sekitar 10 orang nih yang milih ini nih. Nah, selanjutnya kita ada Machine Learning Developer Programs. Nah, disingkat ML ya. Di ML Class tuh ngapain aja nih dan juga ketentuannya seperti apa? Yang pertama nih bakalan dimulai bulan depan November. Jadi kayak beberapa hari lagi nih akan dimulai nih untuk machine learning. Dan sama ini akan dimulai sebanyak 8 kali pertemuan dan juga akan memakan waktu kurang lebih 1 sampai 2 jam ya. Dan ini akan dimulai dari beginner dan juga intermediate level. Selain ML class, nanti juga ada event tentang Google Solution Challenge dan juga Tech Talk. Jadi kurang lebih sama ya, sama yang sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang machine learning ini boleh dicatat juga ya timeline-nya bahwa ini tuh dimulainya November. Jadi jangan sampai kalian kelupaan ya, kayak gitu. Nah, aku mau tahu dong berapa banyak nih yang milih machine learning di pilihan pertama dan pilihan keduanya nih. Banyak nggak ya kira-kira? Oke, udah ada. Wah, saya hadir. Oke, bagus. Jangan lupa dicatat ya teman-teman ataupun di screenshot ya. Oke, banyak ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Kak, nih ada apa nih? Nah, selanjutnya nih pilihan kedua terbanyak nih teman-teman. Web Developer Programs. Nah, apa aja sih sebenarnya nih yang akan di sini? Yang pertama nih ada developer GDC Web. Kita sebenarnya punya website sendiri nih. Nah, mungkin bisa diklik nih Kak, kayak gimana nih? Oke, teman-teman bisa dilihat kan, ini tampilannya secara garis besar nih, seperti ini nih, website dari GDSC. Di sini tuh ada penjelasan nih kayak apa itu GDSC, terus juga apa yang kita lakukan, terus juga nanti ada ke depannya kita bakal posting tertentu hal-hal mengenai event apa sih yang bakal kita lakuin nanti akan ada di sini. Terus juga di GitHub di sini kalau misalnya teman-teman nih mau ngasih kontribusi atau saran bisa dilakukan nih melalui pull request. Jadi kita bakalan ibaratnya kita bakalan buat website bareng-bareng lah gitu. Jadi kayak kita butuh kontribusi dan saran teman-teman biar menjadi lebih baik lagi nih GDSC. Kayak gitu. Nah, ini tampilannya teman-teman ya.
Oke. Mungkin kakak-kakak panitia juga bisa nih kirimin linknya nanti biar teman-teman membernya nih bisa ngeklik sendiri dan explore sendiri nih tampilannya seperti apa, terus penjelasannya ada apa aja gitu. Oke, cool banget. Mungkin bisa balik lagi Kak ke PPT. Oke, sebelumnya Kak. Nah, untuk eventnya sendiri kita akan ada workshop dan juga tech talk ya. Lalu kita akan ada weekly class, sama nih kurang lebih ya sama yang lain, akan ada 8 meeting, dan setiap meetingsnya itu akan ada 2 jam ya, kurang lebih teman-teman. Dan ini akan dibuka untuk kelas beginner dan juga intermediate. Dan untuk web developer ini akan dimulai per Februari tahun 2022. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Mungkin kalau misalnya mau belajar basicnya dulu, terus biar langsung loncat ke intermediate, boleh banget nih teman-teman. Terus aku mau tahu dong nih siapa nih yang kira-kira milih web developer nih untuk first dan juga second choice-nya mereka kalian. Tahu banyak nih kemarin yang milih. Waduh, banyak ya. Nah, teman-teman nih bisa dilihat nih, dibaca ya teman-teman yang milih web developer siapa aja. Biar kalian mungkin bisa bikin project kan nanti bareng di akhir kalau misalnya udah kenalan satu sama lain. Oke, banyak ya. Oke, cool. Nih, boleh nih kenalan nanti ya teman-teman. Lihatin nih namanya siapa aja yang mirip web developer. Nah, selanjutnya nih, Kak, ada apa? Selanjutnya nih, wah ini yang paling banyak banget nih diminati, UI UX Designer Facilitator. UI UX Designer. Dan juga programnya apa aja nih? Nah, untuk programnya sendiri ini ada event. Yang pertama akan ada workshop, terus yang kedua ada competition. Lalu untuk UI UX class-nya ini akan dimulai dari beginner ya, dari awal banget. Terus akan dimulai pada bulan Desember dan juga akan ada dalam 8 kali pertemuan. Nah, untuk setiap pertemuannya ini akan memakan waktu sekitar 1-2 jam. Terus di UI UX class ini akan dimulai dari fundamentals, terus juga nanti kalian akan nyoba praktikalnya seperti apa gitu. Jadi nggak cuma belajar teorinya aja. Nah, aku mungkin boleh tahu nih teman-teman siapa nih yang milih UI UX designer nih? Jadi pilihannya di first ataupun second choice kalian. Oke, wah banyak nih, banyak. Wah, aku. Pilihan kedua saya. Oke, banyak ya. Oke, nih catet nih ya teman-teman siapa aja nih teman-teman yang lain yang milih UI UX designer. Kali aja nanti kalian udah bisa kenalan gitu kan sebelum masuk ke kelasnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada kelas apa nih, Kak? Nah, selanjutnya ada Cloud Computing Engineer Programs. Di sini untuk eventnya sendiri ada workshop, terus ada sharing session with profesional. Jadi kemungkinan kita ke depannya akan datengin nih orang profesional di cloud computing buat sharing-sharing. Lalu ada Cloud Study Games. Nah, itu di sini akan dibuka untuk kelas beginner. Terus juga ada Google Cloud Platform. Dan kelas ini bakalan dimulai pada bulan Maret ya, teman-teman. Dan sama kayak kelas yang lainnya, ini akan ada dalam 8 pertemuan dan juga waktunya tuh kurang lebih sama 1-2 jam. Dan ini bakal dijelasin tuh dari fundamentalsnya dan juga hands-on lab-nya, kayak gitu. Nah, teman-teman, aku mau tanya dong, siapa nih yang milih Cloud Computing Engineer nih? Jadi bisa nih kenalan nih satu sama lain nih. Oke, lumayan banyak ya yang milih Cloud Computing. Nah, kenalan tuh ya nanti satu sama lain. Nah, selanjutnya nih kita ada apa nih, Kak? Selanjutnya nih kita ada Network Engineer. Nah, programnya apa aja sih? Yang pertama nih kita ada weekly class. Weekly class sendiri ini akan dimulai pada bulan April 2022. Jadi akan dimulai bulan depan ya, teman-teman.
Ini sama kayak yang lain, akan dimulai juga dari sebanyak 8 pertemuan, dan juga masing-masing pertemuannya ini sebanyak 1-2 jam. Nah, untuk network engineer ini bakalan dibagi ke dalam 2 kelas, ada beginner dan juga intermediate. Selain kelas juga kita akan ada events, ini ada workshop, terus juga nanti di workshop tersebut kita akan ngasih juga sertifikasi ya, tapi yang bentuknya gratis itu. Gitu. Next. Oh ya, mungkin teman-teman network engineer nih bisa kenalan dulu nih siapa nih yang milih network engineer nih untuk di first dan second choice-nya. Siapa yang milih ini? Oke. Ada ya teman-temannya tuh di kolom komentar. Oke, cool. Semangat banget ya nih teman-teman nih. Grup di chat box-nya nih rame banget nih. Nah, selanjutnya nih Kak, kita ada apa nih? Nah, selanjutnya nih kita ada penjelasan sedikit nih mengenai GDSC member yang akan dijelaskan langsung oleh lead kita, yaitu Kak Fahri. Nah, untuk Fahri, waktu dan tempat dipersilahkan ya. Oke, terima kasih Bang Nafi, izin masuk tanpa salam. Oke, mungkin dari kalian tuh dari kemarin banyak gitu yang masih bertanya-tanya itu member itu ngapain aja sih, terus apa sih yang dilakuin member nantinya selama satu periode ke depan, terus apa aja benefit yang didapetin member gitu. Mungkin beberapa juga udah ada yang ikut info session kemarin. Kalau mungkin yang udah ada ikut yang info session kemarin tuh sebelum oprek member, itu mungkin kalian udah tahu sekilas gitu terkait member itu seperti apa, atau mungkin kalian juga udah sempat baca FAQ di Instagram GDSC ataupun lihat-lihat referensi di sosial media GDSC yang lain gitu. Nah, member itu apa sih? Member itu ya merupakan official member gitu dari GDSC UIN Jakarta, di mana member ini diambil dari mahasiswa aktif UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mahasiswa non UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang di kampusnya itu belum memiliki GDSC gitu. Jadi GDSC UIN Jakarta ini membuka peluang member untuk mahasiswa di luar UIN Jakarta yang memang di kampusnya itu belum ada GDSC-nya gitu. Jadi untuk yang udah ada GDSC-nya itu nggak bisa kita terima karena dia biar fokus ke GDC-nya yang ada di universitasnya gitu. Nah, terus apalagi sih member itu gitu. Member itu juga memiliki kesempatan untuk bergabung di event global yaitu Google Solution Challenge tadi. Nah, nanti ini untuk penjelasan lebih lanjutnya bakal dijelasin di next. Jadi Google Solution itu merupakan event global yang tingkatnya itu udah internasional gitu. Dia jadi semacam showcase project gitu. Nanti bakal kita jelasin di slide berikutnya. Terus benefit member itu juga kalian itu bisa ikut studi James gitu. Studi James itu sama juga kayak weekly class tadi, cuman ini materinya itu di provide atau diberikan langsung dari Google Developers gitu. Jadi udah pasti materinya itu integrated gitulah dari profesional gitu. Terus selain studi James tadi, member juga bisa dapat free weekly class dari GDSC UIN Jakarta sendiri yang akan diadakan oleh fasilitator yang udah expert gitu, yang udah berpengalaman. Nah, bedanya studi jam sama weekly class tadi itu kalau weekly class itu materinya kita yang buat kurikulumnya, kita yang nyari juga gitu dari fasilitator siapa. Tapi kalau studi James itu memang di-provide dari Google-nya materinya, tapi cuma kita yang ngebawa aja gitu materinya akan disampaikan seperti apa gitu. Terus juga kalian juga dapat opportunity nih buat dapat sertifikat sama member badge di Google Developers Profile. Boleh diklik linknya, operator. Nah, jadi mungkin ada yang belum tahu nih Google Developers Profile itu apa sih? Mungkin sebagian tuh udah ada gitu yang tahu pengguna apa namanya Android Studio biasanya udah tahu gitu Google Developer Profile. Kalau misalnya download Android Studio kan itu ada dari Google-nya. Nah, itu bisa dilihat tuh ada badge 2021-2022 Google Developer Student Clubs Lead. Nah, nanti kalian bisa dapat juga tuh member. Nah, ini tuh biasanya Google ngeidentifikasi gitu. Kalian itu siapa sih gitu. Nah, dari Google Developer Profile ini selain dari LinkedIn ya, kalau kalian punya badge atau punya profile di Google Developer itu akan jadi poin lebih gitu ketika kalian mencoba buat mungkin kalian punya punya impian gitu buat kerja di Google atau magang di Google, itu bisa banget gitu dan bisa ngebentuk profil kalian dari GDSC ini gitu. Boleh dibalik ke PPT-nya lagi. Nah, jadi kurang lebih singkatnya itu member itu seperti itu gitu, dari benefit yang dia dapat dan member itu siapa sih gitu. Boleh di next.
Nah, terus apa sih yang bakal dilakukan member gitu selama 1 tahun ke depan atau selama 1 periode GDSC ini? Yang pertama, kalian harus ngebuat tim kalian yang terdiri dari 5 orang gitu. Nah, di GDC ini, di GDC Jakarta sendiri itu kita kemarin menerima 120 orang dari 400 lebih pendaftar gitu. Jadi 120 nanti kalian harus nentuin sendiri, harus nyari nih teman-teman kalian buat ngebentuk tim nantinya yang bakal digunakan untuk di Google Solution Challenge nanti. Jadi nanti mulai dari sekarang nih kalian coba kenalan satu sama lain. Kan ada nih tadi yang dari luar jurusan TISI gitu ya. Jadi nggak harus TISI gitu yang apa satu kelompok. Boleh juga kalian di luar TISI. Jadi kalian tentuin kelompoknya sendiri. Dan satu kelompok itu harus 5 orang gitu. Nanti pas kok nggak bakal ada yang kekurangan satu atau ketinggalan satu gitu. Jadi karena memang member itu 120, jadi kalian bakal ada 24 kelompok atau 24 tim tuh. Terus juga di setiap member dari setiap tim itu harus punya different skill gitu. Kayak misal tadi ada yang pilihan satunya ya UX, ada yang pilihan satunya web developer. Nah, dalam satu tim itu kalian usahakan itu ada misalnya dari 5 cabang 5 cabang development lah, kayak misal tadi ada yang mobile apps, ada yang machine learning, ada yang cloud computing gitu. Guna buat kalian ngebuat project nantinya biar lebih bisa ngembangin secara bareng-bareng nih, antara yang buat desainnya si UX, yang ngembangin aplikasi mobile apps-nya si mobile apps developer gitu. Jadi kalian usahain satu tim itu punya different skill yang beda-beda. Tapi kalau memang nanti ada yang sama gitu nggak masalah gitu. Misalnya yang ini yang dari satu timnya itu web developer semua, tapi mungkin dia di pilihan keduanya UI UX gitu. Karena nanti kan kalian boleh nih ikut semua kelas, baik mau kalian pilihan pertama atau keduanya mungkin web developer sama UI UX, tapi kalian juga bisa ikut nih kelas mobile apps. Tapi at least kalian harus ikut satu kelas itu secara full satu gitu ya. Jadi tetap harus ada yang kalian fokusin gitu. Nah, gunanya tim itu tadi buat build the project by following the 17 sustainable development goals for solution challenge. Boleh diklik linknya, Kak. Nah, jadi 17 Sustainable Development Goal itu apa sih? Jadi 17 Sustainable Development Goal itu merupakan 17 alur cabang project yang dibuat dari United Nation gitu. Jadi ada banyak nih, coba di scroll boleh, Kak. Nah, ini ada kayak misalnya kalian bingung nih mau buat project seperti apa gitu. Nah, itu nanti ada kayak misalnya tentang education atau kayak ini no poverty gitu. Itu penjelasannya ada juga, atau tentang makanan gitu, atau tentang government. Itu bisa banget nih kalian ngambil referensi dari goals yang ada di 17 Sustainable ini. Jadi buat biar kalian gak bingung gitu. Kita mau buat project apa gitu ya. Jadi biar kalian punya arah, kalau kita ngambil dari ini aja nih. Terus yang jadi ngambil sustainable-nya dari yang 17 yang ada 17 ini gitu, atau buat kesehatan gitu. Itu bisa banget. Boleh balik ke PPT-nya, operator. Nah, jadi kalian harus tentuin nih kelas mana atau pet mana yang bakal kalian pilih gitu. Oke lah, kalian boleh ikut di semua kelas, tapi kalian at least harus choose one class atau one pet buat fokus di Google Solution Challenge nanti, biar nanti kalian punya satu tim yang punya different skill gitu. Nah, terus juga you can take any class we provide. Kalian bisa ikutin semua kelas yang kita berikan, but you should choose which one of the pathways you feel focus helping your team project. Jadi kalian harus pilih satu gitu, pilih salah satu dari path yang udah kita kasih gitu untuk memfokuskan membantu tim project kalian gitu. Jadi lebih bagus gitu biar kalian bisa berkolaborasi dari masing-masing tim itu punya different skill gitu. Kayak gitu. Terus, nah setiap member itu harus punya GitHub account ya buat manage project-nya gitu. Kalian kan nanti bakal buat project nih Google Solution Challenge. Nah kalian tuh juga harus punya GitHub account gitu buat nantinya dibuat tim di GitHub OGDSC UIN Jakarta. Boleh nih tadi diklik GitHub-nya. Nah nanti kita bakal ngebuat tim nih ntar kita bakal nambahin member-membernya di GitHub Organization GDSC UIN Jakarta. Sama tadi nih yang soal web, misalnya kalian mau kontribusi gitu di web yang tadi udah dibangun GDSC, kalian bisa nih ngeklik repository GDSC, ntar terus ngelakuin pull request. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti usahakan kalian itu punya GitHub gitu untuk nge-manage project kalian, biar enak gitu manage-nya. Mungkin dari kalian ini yang di luar TISI masih banyak gitu yang belum tahu cara kerja Git. Nah itu nanti kita ke depannya insya Allah bakal ada workshop atau
Tech Talks terkait mengenai introduction tentang Git atau GitHub ini gitu. Boleh ke PPT lagi. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu nih yang bakal kalian lakuin selama 1 tahun depan. Udah dapat gambaran belum nih kira-kira teman-teman? Boleh nih di chat. Jadi kalian bakal nyari nyari tim nih, nyari teman-teman yang sekiranya memang kalian bisa kolaborasi, bisa kerjasama satu sama lain gitu buat nge-build project kayak gitu. Mohon maaf ya kalau nadanya kecepatan, kalau agak suaranya emang bawanya kayak gini gitu. Jadi agak cepet ngomongnya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang masih bingung atau kecepatan boleh ditanya nanti di sesi Q&A. Ada yang oke, lanjut dulu deh ntar aja. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu pembahasan terkait community page. Boleh dibuka community page-nya. Oke. Jadi Google Developer Student Club itu kita udah difasilitasin nih sama Google Developer untuk memanage event-event kita yang bakal kita adain nantinya. Nah, jadi community page ini dikembangkan oleh Google Developer sendiri. Jadi kita dikasih dikasih administrator lah buat mengelola community page ini. Nah, mungkin dari teman-teman nih kalau misalnya ada yang belum tahu atau yang belum join, bisa nih join ke sini nih community page-nya. Itu kan ada tulisan tuh join us. Nah, kalian bisa join. Linknya juga bakal dikirim nanti lewat chat, atau kalian juga bisa cek di link tree-nya GDC yang ada di Instagram. Itu ada community page, kalian bisa join di situ buat dapetin info-info event yang bakal kita adain gitu. Mungkin kalian tahu nih kayak tadi event yang machine learning gitu di bulan November. Nah, kalian ingat nih, tapi nanti mungkin lupa kelewatan gitu. Nah, biar dapat notification gitu kan di email, kalian bisa nih join us biar dapat notification event yang bakal kita adain nantinya gitu. Jadi community page ini berfungsi buat manage event-event kita gitu. Dan nanti kalian misalnya nggak bisa sempat ikut Tech Talks atau ikut workshop yang kita adain, kalian bisa lihat dari event-event yang udah berjalan, nanti ada recordnya di sana. Kalau boleh di scroll operator ke bawah nih, kayak atas deh yang info session. Nah, ini kayak info session nih, coba diklik deh. Nah, mungkin kalian kemarin banyak nih yang belum ikut info session. Nah, kalian bisa nih nonton nih di scroll ke bawah, ada video info session yang kemarin gitu. Mungkin kalian masih bingung gitu, kalian bisa nonton gitu. Jadi kurang lebih ini tuh merupakan event page buat GDSC gitu, buat kita manage. Nah, kalian nanti juga nggak perlu ngisi absen ketika nanti udah klik join di event itu. Nanti kan ada tulisan nanti nih, kalau misalnya kamu join event, ntar ada tulisan join this event gitu. Nanti kalian otomatis bakal terrekognisi kalian udah join di event tersebut gitu. Jadi ntar juga buat bagian sertifikatnya juga gampang gitu kalau misalnya kalian udah join di community page ini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Boleh ke PPT lagi. Nah, oke, di slide selanjutnya. Nah, mungkin dari tadi udah yang nanya juga nih, apa sih Google Solution Challenge itu ngapain sih gitu kan. Jadi Google Solution itu merupakan annual challenge atau challenge tahunan gitu yang diadain oleh Google Developer sendiri. Jadi ini memang programnya yang di-provide dari Google Developer. Nah, GDC chapters find and solve problem faced by a local community or business. Jadi masing-masing GDC chapter kan, GDC itu banyak ya, nggak cuma di UIN Jakarta doang, ada yang di UI, ada yang di ITB, ada yang di Unsri, dimanapun lah, nggak cuma di Indonesia, ada yang di Waseda University, ataupun di Oxford, Harvard gitu, itu banyak, jadi karena dari seluruh dunia. Nah, itu masing-masing GDC chapter tuh harus menemukan, mencari, dan menyelesaikan sebuah masalah yang ada di lingkungan sekitar komunitas gitu. Jadi misal di sekitar Ciputat atau di sekitar apa gitu, ada masalah nih, problem yang kalian temuin gitu. Kayak anak IT itu kan pasti tugasnya itu kan pasti nyelesain problem, solving problem. Nah, itu jadi dari kita dari masing-masing GDC itu diharuskan untuk mencari dan menyelesaikan lokal problem yang ada di sekitar komunitas kita gitu, baik itu untuk keperluan komunitas ataupun keperluan bisnis. Nah, yang nantinya problem itu akan kalian buat di dalam sebuah project dan nantinya bakal dipresentasikan atau di showcase di event Google Solution Challenge ini. Nah, Solution Challenge-nya ini itu disarankan untuk dibuild menggunakan Google Technologies, kayak misalnya ada Firebase, ada TensorFlow di machine learning, terus juga Android punya Kotlin gitu, dan lain-lain gitu. Jadi
diusahakan untuk menggunakan Google Technologies dalam membuat solution challenge ini. Tapi di luar itu pun nggak masalah gitu. Jadi kayak ini cuman disarankan aja gitu, direkomendasikan. Nah, nantinya tuh there will be showcase project made by the GDC member. Jadi kalian bakal ada nih showcase project dari member-member yang nantinya di showcase-nya itu secara internasional gitu, bareng GDC di luar Indonesia gitu. Jadinya tapi nanti yang bakal lolos ke Google Solution Challenge ini yang lolos juga di showcase project di GDC UIN Jakarta dulu. Jadi nanti dari kita nih bakal buat juga nih showcase project, kan kita kan member ada 120. Kalau nanti dibagi 5 itu bakal ada 24 tim. Nah, jadi otomatis bakal ada 24 project kan dari kalian. Nah, dari 24 project itu nanti kita bakal pilih nih 5 yang terbaik buat dimasukin ke Google Solution Challenge. Nah, nanti 5 terbaik itu kalian punya kesempatan buat showcase project di Google Event Solution Challenge. Nah, benefitnya apa sih dari Google Solution Challenge ini? Banyak banget. Pastinya kalian bakal dapat swag, dapat hadiah pasti itu kan dari Google, dan kalian dapat kesempatan buat speak di Google I.O. di Westfield, California. Itu nanti semuanya biaya transportasinya, biaya hotelnya itu dibayar semua sama Google gitu di Google I.O. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu gitu event Google I.O. itu seperti apa sih gitu. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah nonton ya Drakor Startup. Nah, kan di Drakor Startup tuh siapa tuh nama ceweknya lupa gitu. Kan dia kan presentasi dulu tuh project apa yang mau dibikin kan. Nah, Sodalmi ya. Sodalmi itu presentasi kan di depan project apa yang mau dibikin. Nah, terus ada perusahaan nih yang mau ngambil dia, oh ini projectnya bagus nih, mau gua kasih naruh saham di sini. Nah, kurang lebih Google I.O. itu seperti itu. Jadi kalian nanti showcase project yang udah kalian bikin, nanti presentasiin. Nah, itu nanti kalau misalnya ada perusahaan yang tertarik buat mengembangkan project kalian bakal diadenain untuk bikin startup gitu. Jadi ini kesempatan besar kalian banget nih buat kalau misalnya kalian punya ide buat bikin startup. Nah, kalian bisa bener-bener fokus buat ngembangin project di Google I.O. ini gitu. Karena nanti yang diundang di Google I.O. itu nggak cuma GDC member aja. Jadi ada perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia yang diundang Google yang memang dia partnership gitu kayak Google, kayak sama Google, kayak Tokopedia, Gojek dan lain-lain gitu. Kalau misalnya memang ataupun industri-industri lain gitu. Kalau misalnya dia memang menurut mereka ini proyeknya bagus nih buat dikembangkan di masa depan gitu. Nah, itu kalian bakal dapat kesempatan tuh buat ngembangin proyek itu dengan dibiayain sama industri tersebut kayak gitu. Jadi keren banget kan pastinya. Jadi jangan sia-siain lah ini kesempatan ini. Jadi nanti juga buat yang Google Solution Challenge ini nggak cuma member doang nih yang bisa kesempatan buat showcase project. Jadi nanti kalian dari dari core team itu juga kalian bakal saingan gitu. Jadi kita nih ataupun saya sendiri dari lead, saya bisa nih bikin tim 5 orang bareng core team. Nah, nantinya yang bakal di showcase project. Jadi nanti yang bakal showcase juri dari showcase project yang bakal kita ada itu dari faculty advisor kita gitu, dari Pak Imam sama Pak Nasrul gitu. Jadi nanti mereka yang bakal jadi juri gitu buat siapa sih 5 terbaiknya gitu. Jadi saingan kalian gak cuma sama member gitu, tapi sama core team juga. Kalau misalnya dia bikin tim gitu itu juga bisa gitu. Jadi jangan mau kalah gitu. Walaupun kalian member, kalian juga harus bisa punya ide yang bagus gitu buat bikin project gitu. Karena kan ide masing-masing orang itu kan beda-beda gitu ya. Jadi kurang lebih jangan ini core team ini pasti lebih jago gitu. Jangan kayak gitu. Karena setiap orang punya kesempatan dan punya privilege gitu. Jadi usahain maksimalin buat project sebagus mungkin dan sekeren mungkin gitu. Boleh di next. Nah, ini ada video gambaran singkat nih terkait Google Solution Challenge 2021 kemarin. Boleh di play. Let's check out the solution challenge. Let's do this. Okay, I'll present my screen. Welcome to the Google Developer Student Club's 2021 Solution Challenge. The mission of this challenge is to use Google technology to solve for one of the United Nations' 17 Sustainable Development Goals, aiming to end poverty, ensure prosperity, and protect the planet. Win cool prizes, mentorship from Google, and swag. Get help along the way from Google at training events, code labs, and hackathons. Submit your solution by March 31st, 2021. Register today. We can't wait to see what you build. Let's get started. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti untuk yang 2022 bakal dimulai di bulan Januari atau bulan Februari. Nah,
Jadi kalian nanti bisa mulai nih belajar dari sekarang gitu, dicoba learning path-nya sendiri, dikulik-kulik gitu. Jadi biar nanti bisa nih bikin project yang keren, project yang bagus gitu. Karena saingan kalian kalau udah masuk Google Selection Challenge itu bakalan satu dunia gitu, internasional gitu. Tapi nanti kalian pas kalau udah masuk Google Selection Challenge nih, at least kalian dapat 50 besar gitu. Itu nanti kalian juga bakal di mentorship sama Google. Jadi buat gimana sih project yang bagus tuh kurangnya kemarin kayak mungkin kemarin ada kurang-kurangnya. Nanti bakal dibantu lagi nih mentorshipnya dari Google Developer Expert gitu. Jadi nanti bakal dikasih mentorship dari Google Developer Expert sendiri gitu. Jadi pastinya kalian bakal pakai bahasa Inggris gitu dalam presentasinya pas di Selection Challenge. Jadi buat berkomunikasi satu sama lain karena kita kan part of global community. Jadi usahain mungkin yang masih kurang-kurang nih bahasa Inggris mungkin bisa dilatih sedikit-sedikit dari sekarang buat belajar bahasa Inggris gitu biar nanti bisa terbiasa gitu ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Boleh di next. Nah, dari yang tadi udah sampein pastinya ada rules dong dari members and team gitu. Nah, yang pertama itu kalian harus respect setiap member dan setiap tim gitu. Kalian juga karena kalian kan bersaing nih 24 tim itu kan bakal bersaing dan 120 tim itu juga bakal bersaing gitu kan satu sama lain. Jadi kalian tetap harus respect satu sama lain, jangan meremehkan, intinya jangan membuat sakit hati lah antar satu member atau tim yang lain. Boleh berkompetisi tapi secara sehat gitu. Jangan curang atau jangan ya ejek-ejekan lah. Kalau ejek-ejekan bercanda ya oke-oke aja lah kalau misalnya memang timnya itu menerima gitu ya. Yang penting intinya harus respect each other gitu. Terus setiap tim harus membuat project yang different idea atau berbeda ide gitu. Jadi masing-masing project itu harus beda nih idenya. Bolehlah 1-2 atau sama gitu. Misalnya yang satu buat food app, yang satu buat food app juga, cuman konsep fungsionalnya beda. Tapi yang nggak dibolehin itu yang benar-benar sama gitu. Template-nya diambil fungsinya sama semua, cuma diganti desain, warna dan lain. Jadi tapi lebih bagus dari 24 project itu semuanya beda-beda. Karena kan tadi ada 17 sustainable ya. Mungkin ada beberapa yang sama, itu nggak masalah. Tapi at least kan fungsinya itu kan bakal beda-beda karena setiap otak itu kan punya ide dan kepala yang berbeda-beda gitu. Jadi diusahain kalian itu bikin project atau idenya itu yang berbeda-beda gitu dari masing-masing tim yang akan kalian bangun gitu. Terus member yang nggak pernah atau yang tidak pernah menghadiri kelas yang kita berikan itu nggak akan dapat sertifikat sama member badge di Google Developer Profile gitu. Jadi kalian nih yang nggak ikut kelas sama yang nggak ikut partisipasi gitu di project yang tim kalian bikin itu kalian nggak bakal dapat sertifikat sama member badge yang bakal kita kasih gitu. Jadi makanya at least kalian kan tadi kan boleh nih ikut 6 kelas tersebut gitu. Tapi at least kalian tuh harus satu kelas itu harus mengikuti full semua. Tapi kalau misalnya izin itu nggak apa-apa ya, misalnya izin sakit, tapi jangan sering-sering gitu. At least 2 kali lah gitu buat izin gitu. Tapi buat satu kelas itu diusahakan ikut semua gitu. Jadi kayak misalnya fokus pilihan pertama mobile apps gitu. Jadi kalian harus fokus tuh mobile apps harus ikut semua kelasnya gitu. Dan kalian ngebantu atau partisipasi di project event kalian nanti gitu. Project event Google Solution Challenge nanti kalian harus partisipasi. Misalnya kalian udah ikut nih semua kelas satu kelas secara full gitu, nggak ada yang izin, nggak ada yang alpha gitu, nggak ada yang sakit gitu, kalian ikut semua tapi kalian nggak ikut partisipasi nih, ngilang gitu, di ghosting gitu temennya nggak ngebantu sama sekali gitu yang buat bikin project. Nah itu tetap mereka nggak bakal dapat sertifikat ataupun member badge. Mungkin dia dapat sertifikat di kelas tersebut tapi nggak dapat sertifikat sebagai member gitu. Jadi nggak direkognisi kalau dia itu sebagai member gitu, cuman ikut yang kelasnya aja gitu. Jadi diusahakan kalian ikutin semua kelas, at least satu kelas gitu, satu kelas yang kita udah kasih sama kontribusi di project yang udah kalian buat gitu. Jadi kontribusi aja lah sedikit gitu, walaupun kalian nggak bisa banyak, at least kontribusi aja karena kan nanti kan kalian juga bakal dimentor gitu sama developer investigator buat ngebikin projectnya gitu. Jadi jangan takut buat tanya gitu, kalau misalnya kalian nggak ngerti tanya aja gitu buat bikin projectnya. Jadi jangan ngilang gitu aja, kalau memang nggak bisa ngomong aja gitu, jangan tiba-tiba ngilang gitu. Nah terus juga kalian juga harus follow community rules sama guideline yang ada di Discord channel, di channel rules. Oke, kurang lebih kayak gitu. Boleh di next, operator. Nah, mungkin lanjut nih ke pembahasan berikutnya terkait Discord Community Server, guideline and how to use. Nah, mungkin di sini saya bakal ngambil alih buat ininya ya, share screen-nya.
Oke, udah kelihatan belum ya? Oke, udah. Oke. Nah, di sini mungkin kalian banyak banget nih yang masih belum tahu terkait Discord itu apa sih, terus Discord itu kayak gimana gitu, cara makainya gimana. Nah, ini aku udah ngambil role sebagai member gitu. Ini jadi di Discord itu kan banyak banget nih role, kalau ada faculty advisor, ada lead, ada co-team, GDSC. Nah, terus ada yang lain-lain lah. Nah, kalau kalian yang udah dapat member nih, mungkin kan ada yang aku udah kasih member itu baru 110 ya. Jadi masih ada 10 orang yang belum dapat role member. Nah, kalau kalian dapat role member tuh kalian bisa akses member lounge ini. Member lounge kalian bisa ngelihat di member lounge ini, jadi ada channel announcement. Jadi ini kalau yang ini tuh namanya kategori, yang ini namanya announcement gitu. Jadi yang ini namanya channel. Channelnya ada channel announcement, ada save role. Nah, di sini kalian bisa akses yang punya role member doang. Mungkin yang belum dapat role member itu nggak bakal dapat gitu. Jadi kenapa Discord? Jadi Discord itu kenapa kita pilih, karena memang dia merupakan platform untuk komunitas gitu. Jadi platform chat yang memang diintegrasikan untuk komunitas. Kalau kita lihat di sini, nih. Nah, di sini ada tulisan ini community overview. Nah, jadi memang ini tuh diintegrasikan platform yang untuk komunitas gitu. Banyak juga GDC lain yang memang menggunakan Discord gitu. Jadi kita mengikuti yang udah best practice-nya yang udah berjalan gitu. Jadi kita pakai Discord. Discord itu juga bisa partnership gitu. Cuman kan ini belum recognize gitu ya. Terus bisa discovery. Nah, cuman kan ada syaratnya gitu, below 7.000 member gitu, ada membership screening. Makanya kan kalian itu at least harus verification email gitu. Kalau kalian nggak verification email, kalian nggak bisa nih ngeklik atau ngechat di sini di general yang bawah atau yang lain gitu. Nah, balik lagi terus. Nah, jadi di sini aku bisa ngeliat nih apa yang kalian lihat gitu. Karena kan aku sama kamu kan kalian gitu. Kalian role-nya beda ya. Kayak aku kan di sini ada lead, gamer, gamernya ngambil sendiri sama mobile apps gitu ya. Nah, yang lead ini bakal ngeliat semuanya gitu. Kayak misalnya nih, kayak kalian kan bisa ngeliat yang member launch tadi kan ya. Kalau misalnya aku nih sebagai lead gitu. Sebagai lead, terus membernya aku hapus. Nah, aku bisa ngeliat nih kategori core team di sini. Di sini tuh ada channel general. Nah, ini buat kita rapat. Jadi kita nggak perlu buat grup nih buat mengelola itu gitu. Jadi kita cukup kasih role, ntar kita bisa ngeliat gitu. Kalau kalian yang member, kalian nggak bakal lihat nih yang misalnya aku hapus nih yang leadnya. Nah, kalian cuma langsung general chat, event session dan share media gitu dan lain-lain gitu. Jadi yang member launch juga tadi nggak bisa kelihatan kan, karena dia ini role sebagai orang biasa gitu, bukan member. Nah, kalau kalian punya member, kalian bisa lihat nih tuh ada member launch muncul di sini. Jadi itulah benefit dari tadi Discord itu tadi. Jadi kenapa kita pilih Discord? Karena keuntungan roles yang bisa kita peroleh gitu. Jadi masing-masing punya roles yang berbeda. Jadi kita bisa lihat juga nih, kayak misalnya Afif misalnya nih. Ini dia ini belum ngambil sih. Kita bisa lihat yang udah. Nah, kayak ini si Aldi Kizen tuh minatnya ngambilnya apa, mobile apps. Jadi buat tentuin kalian nih, kalian bingung mungkin ya, ini siapa aja ya yang bakal dimasukin ke tim gitu kan. Itu, nah kalian bisa lihat dari sini, ini dia interestnya kemana. Nah, ini kayak ini Bang Amarido web programming gitu, ini Bang Andi Setiawan mobile apps sama UI UX. Nah, kalian bisa tentuin juga dari sini nih kayak gitu. Jadi nah buat juga kalian juga buat yang belum ambil role, kalian bisa ngambil di channel save role ini. Caranya gimana? Nah, kalian cuma tinggal klik ini aja nih, klik icon ini yang ada di sini, kayak misalnya nih mobile apps. Ini kan tadi aku mau ngambil mobile apps nih. Kalau misalnya aku unklik, dia mobile apps-nya hilang nih di sini. Tuh, ada notifikasi juga you remove mobile apps gitu. Jadi kalau mau dapat lagi tinggal di add aja gitu. Biar kalian tuh dapat mobile apps ini buat ngambil tag interest ini. Jadi misalnya mobile apps, ayo nih kelompok aku kekurangan mobile apps, kalian bisa tulis nih misalnya di discussion member gitu. Oh ya, ini belum ambil member ya. Udah deh. Nah, ini misalnya di discussion kelompok aku kurang mobile apps gitu. Tinggal tag aja mobile apps, yang mobile apps tuh dapat notifikasi gitu. Nah, kalau bedanya mobile apps developer itu tadi, itu mobile apps developer itu yang dari core team gitu. Kalau mobile apps doang
itu yang dari member gitu. Makanya kan tadi ini ada network engineer, nah ada yang UI UX designer. Nah kalau yang buat member itu tulisannya cuma UI UX atau network engineering aja, jadi agak beda gitu. Kalau buat yang ada developer atau dan lain-lainnya itu buat core team gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah selain ada text channel, di sini juga ada voice channel gitu. Ini kalau yang ini stage channel. Kalau stage channel itu kalian cuma bisa dengerin gitu. Kayak ini bisa biasanya nanti buat sharing session atau tech talks. Jadi nanti ada yang ngomong di atas stage-nya. Nah kalian dengerin di sini nih gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Kalau voice channel nih kalian buat ngobrol-ngobrol nih satu sama lain. Kalian bisa ngobrol satu sama lain, join voice channel gitu. Ataupun mau dengerin musik gitu. Karena di sini selain Discord itu keuntungan punya roles, kalian juga bisa punya bot gitu buat mengelola server kalian gitu. Jadi kalian punya nih kayak di sini. Oh sini botnya nggak bisa ngeliat ya. Jadi ada, nah tadi juga kayak kan ada yang bisa dilihat, ada yang bisa enggak ya. Sama juga role bot di sini ada yang bisa dilihat sama bot, ada yang enggak juga gitu. Nah ini kayak bot ada music. Nah ini yang di depan itu yang tanda suruh play, tanda plus play, ini tuh prefix dari bot tersebut. Kalau misalnya kayak kita contoh misalnya Alita itu kan tanda seru gitu ya. Kita ke bot play zone, misal kita mau ngetes gitu. Help dulu deh buat tahu komen-komennya si Alita apa aja sih gitu kan. Nah, ada di sini nih, ada Baka, Cat, dan lain-lain. Kalau tuh kita coba quiz gitu, misalnya kalian mau main di Alita gitu. Ntar dia munculin benda apa saja gitu. Kalau misalnya kalian gabut gitu ya, kayak kan atas tuh ada yang gabut, yang ngerjain kuis mulu kerjaannya kalau misalnya dapat notifikasi gitu kan. Nah itu buat kalian di sini tuh bisa buat main, bisa buat dengerin musik juga. Kalau misalnya kalian dengerin musik, masuk aja salah satu channel voice channel gitu. Misalnya kalian ke lounge, terus kalian request musik dari ini gue share sound dulu kali ya. Nah sini soalnya kalian mau dengerin musik gitu. Kalian bisa nih pakai buat musik, misalnya tanda seru play, kita pakai yang si Mi6 nih. Tadi kan di sini ada prefixnya ya. Prefix itu awalannya gitu. Nah, ini prefix Mi6. Ini kita tulis play. Nah, nanti ini ada yang join ya. Si Omar. Oke, aku mute dulu biar nggak keberisikan. Nah, jadi di sini play misalnya lo-fi gitu ya, lagu lo-fi. Nah, ntar si buatnya itu otomatis masuk dan dengerin lagu gitu. Nah, di sini juga bisa solusi gitu. Kalau misalnya kalian pengen dengerin musik tapi nggak mau ada iklannya gitu di Spotify, itu bisa banget gitu dari si bot ini gitu. Jadi ntar tinggal kalian join ke server, join ke voice channel, terus ntar request gitu musik apa yang pengen kalian dengerin. Jadi kurang lebih kayak gitu terkait bot. Nah, tadi juga channelnya, tadi kan fungsinya macam-macam tuh, ada text channel, ada stage channel. Nah, tadi kan ditandanya juga beda-beda nih. Kalau yang pagar-pagar gini ini text channel. Kalau yang kayak gini nih, kayak orang dengerin gitu, ini kayak biasanya buat podcast sih. Kalau kalian punya server global, ini kan kayak gue banyak banget nih server. Nah, itu biasanya kalau buat kayak podcast gitu, buat dengerin doang, itu di stage channel. Kalau ini voice channel, semuanya bisa join gitu. Nah, kalian juga misalnya mau bikin room nih, mau bikin room buat berdua atau sendiri doang, bisa nih bikin room sendiri. Nanti dia bakal nge-create sendiri nih roomnya. Jadi ini botnya ngebuat room sendiri. Nah, kayak Faridan TM Room, ntar kalian bisa namain di sini di room komennya namanya AC name buat ini AC-nya itu prefixnya dia ya di bot auto channel. Jadi ini recognize bot. Nih AC dia prefixnya AC, sel AC name testing. Nah, ntar dia otomatis keganti nih nama channelnya atau AC name kelompok 24 gitu. Ntar kalian bisa juga ngasih password. Kan ntar kalau misalnya kalian klik AC, ntar keluar nih apa aja sih ininya, komen-komennya. Nah, kalian password. Nah, ntar kalau buat kalian yang mau join ke sini bakal dikasih password dulu nih sama si botnya, dikirim. Nah, nanti yang nggak dapat password nggak bakal bisa masuk ke sini gitu. Jadi bisa banget nih buat kalian rapat gitu. Nih kayak ada yang mau join nih. Nah, si ini mau join, dikasih passwordnya, ntar kalian kasih passwordnya ke orangnya gitu nih. Tuh your password nih. Nah, ntar kalau yang mau join harus kalian kasih passwordnya dulu gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu.
Jadi enak banget lah Discord itu, jadi bisa buat ngobrol, cuman nggak perlu lah bikin room kayak gitu kan. Kalau di Zoom kan harus bikin room dulu. Ini juga waktunya nggak terbatas, orangnya juga bisa 7 sampai 7.000 lebih bahkan. Jadi makanya gue berharap ke depannya itu nanti environment GDC itu bakal di Discord aja gitu. Jadi dengan role yang udah dikasih, kalian bisa ngapain aja gitu. Kayak misalnya tadi kan ada mobile apps dan lain-lain gitu. Ini juga kan banyak nih, misalnya kalian mau share konten gitu. Kalian punya YouTube mau nge-share konten bisa nih di sini, atau kalian punya infoloker atau magang mau nge-share video, anime gitu, manga, itu boleh banget nih di sini. Terus meme, terus juga kalian misalnya gamer nih mau ngajak mabar. Nah, kalian mau apa ya, dapat info terkait game-game gratis dari Epic Games gitu. Nah, di sini bisa nih dari Epic Games gitu dan lain-lain gitu, bisa ngambil role di sini gitu. Terus saya ajak mabar Valorant yuk gitu. Misalnya Valorant yuk gitu. Ntar di tag yang Valorantnya gitu. Kalau nanti kan niatnya sih pengen ada role buat gamenya, tapi ntar tergantung sih. Penting kalian juga bisa nge-tag siapa gitu buat mabar, ntar masuk ke voice channel gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu gambaran Discord-nya. Jadi karena kenapa kita milih Discord, karena itu tadi banyak keuntungan gitu, mulai dari roles, terus channelnya kita bisa atur siapa yang bisa ngelihat siapa yang enggak gitu. Terus ada bot juga buat musik, buat main game, terus buat kita misalnya mau bikin polling gitu bisa banget. Nah, mungkin kalian dari sini ntar udah tahu nih, tapi berisik banget Kak gitu, berisik gitu. Kayak apa ya, banyak notifikasi tuh. Nah, kalian bisa set nih notifikasinya. Misalnya notification kalian ke notification setting. Nah, kalian mau semua message-nya dapat notifikasi atau mention doang. Nah, mention itu juga macam-macam. Ada role mention. Kalau misalnya role itu tadi kayak mobile apps. Kalau misalnya nanti ada tag mobile apps, kalian dapat notifikasi gitu kayak 1 tadi. Terus atau everyone atau here. Kalau everyone atau here itu ntar nge-tag semuanya gitu. Kalau here itu yang cuma bisa ngelihat channel ini doang. Kayak tadi misal di member itu kan yang bisa ngelihat itu kan cuma member doang ya. Kalau kalian nge-tag here, yang dapat notifikasi itu yang here doang gitu. Walaupun yang lain itu kalau kita nge-tag everyone, mereka tetap nggak bisa lihat. Tapi at least samalah kurang lebih everyone sama here gitu. Cuma mungkin kan kayak misal ada yang pengennya dapat notifikasi di channel tertentu, itu biasanya pakai here gitu. Jadi dari notification setting ini kalian bisa atur gitu, maunya kalian gimana gitu biar dapat notifikasinya biar nggak berisik gitu. Mungkin kalau semuanya message kan berisik gitu. Makanya di sini ada beberapa channel yang aku mute, kayak misalnya ini musik request kan. Kalau misalnya musik request kan bakal yang musik kan request terus kan banyak gitu. Nah, kalian bisa nge-mute juga dari sini, atau kalian bisa klik kanan, atau kalau di mobile gitu, di HP kalian pakai HP, kalian bisa tekan lama terus notification setting. Nah, kalian mau kayak gimana nih notificationnya, atau di mana only mention atau all message. Jadi masing-masing channel juga bisa kalian apa ya, kalian atur notifikasinya sendiri gitu. Jadi masing-masing channel emang punya fungsinya sendiri. Kayak ini mobile apps buat kalian yang bahas mungkin di luar ini ya, di luar member. Kalau ini kan ya, kalian bikin aplikasi kayak gimana nih, atau kalian aku ada permasalahan di web kayak gini-gini nih, itu kira-kira kayak gimana kayak gitu. Jadi lu cukup menarik untuk dipakai karena si Discord ini bisa disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Nah, kayak tadi juga yang udah disampaikan, itu ada channel rules di sini kan. Nah, ini rules-nya nih bisa kalian baca dari Google tuh, punya pedoman komunitas gitu, community guideline, bisa dibaca. Terus pedoman Discord gitu. Ini aturan Discord harus sama member itu harus menghormati satu sama lain gitu. Terus nggak boleh ada unsur politik, SARA, sama NSFW. NSFW itu not safe for work, atau konten pornografi lah yang lain-lain gitu. Terus nggak boleh rasis, nggak boleh kasar juga gitu, kayak gitu. Jadi ntar terus juga kalian ini kan ada beberapa role tadi kayak partisipan. Kalau misalnya kalian mau dapat event terkait partner event sama channel partner event sama channel infoloker magang gitu, bisa nih di tag gitu. Misalnya kalian punya info magang gitu, ntar tinggal di tag aja ada magang di Google gitu, ntar di tag partisipan, dia bakal dapat notifikasi itu gitu. Jadi buat mention role-nya tersebut kayak gitu kurang lebih. Nggak beda jauh sih dari yang mobile. Mungkin banyak juga yang pakai HP gitu. Kalau di HP mungkin nanti tampilannya tinggal disesuaikan aja. Kalau ini tinggal diklik lama aja, diklik lama. Kalau ini kan diklik kanan gitu ya.
Jadi ya coba dieksplor sendiri. Jadi kedepannya kita bakal pakai Discord gitu. Terus juga kalau misalnya kalian ada ngelihat member yang melanggar gitu, kalian bisa nge-report dengan buat tiket nih. Nanti kalau kalian buat tiket, nanti bakalan ada channel sendiri nih buat apa? Buat kalian raporin apa sih ininya yang dilaporin gitu. Kayak gitu. Ntar biasanya di DM masuk gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk Discord-nya. Apalagi oh iya tadi sampai notification, terus habis itu ada feedback us. Nah kalian kalau punya saran nih terkait GDSC atau terkait Discord, bang buat channel ini dong bang, buat role ini dong, itu boleh banget kita tampung sarannya. Nanti kalau kita diskusiin kalau memang sarannya itu bagus gitu, ntar kita bakal kita tampung gitu, sarannya bakal kita kita buat gitu, kayak gitu kalau misalnya kalian punya saran. Oke. Jadi di sini apa ya, yang belum masuk member itu masih ada 10 orang. Nah, jadi kan harusnya 120 ya. Mungkin nanti yang 10 orang ini yang belum dapat member itu nanti bisa DM ke gua. Tinggal ini aja, diklik profile, terus di bawahnya nanti ini karena gue sendiri gitu ya. Nih misalnya Bang Hanafi, nah klik aja gini message, "Bang, gue belum dapat member" gitu. Itu tinggal di DM aja gitu. Nanti bakal gue kasih role member gitu. Karena masih ada 10 orang. Kalau misalnya kemarin kalian udah ngirim email tuh pasti kalian udah dapet gitu. Mungkin ada juga beberapa yang udah ngirim email tapi kelewat gitu sama gue. Jadi gue mohon maaf gitu kalau belum dapet role member. Ntar tinggal di DM aja abis ini. Yang belum dapat role member tinggal DM ke gue aja. Nah kayak tadi nih misalnya tadi yang report, ntar kalian dapat tiket. Ntar yang bakal ini kita bantu nih masalahnya apa, bang si Omar ngomong kasar gitu misalnya. Nah, ntar kita bakal diskusiin di sini. Nah, ini yang bisa ngelihat cuman lead sama core team sama yang kamu yang request gitu. Nah, ntar kalau udah kita tutup nih tiketnya. Udah tutup udah deh bakal dihapus gitu sama support timnya. Ntar hilang deh udah. Jadi gitu kalau misalnya kalian nemuin ada yang melanggar gitu, ada yang dia mengganggu, bang, si ini godain aku gitu, bang, si ini pedofil, terus atau si ini buaya gitu, itu lapor aja kita gitu. Ntar misalnya Omar gitu ya, ntar kita ban atau kita orangnya itu kita kita warning lah, kita kasih warning, jangan kayak gitu. Kalau misalnya dia sampai 3 kali dikasih warning nggak ada ini, ntar kita nggak mau kita kick gitu dari server tersebut atau kita ban gitu, atau dia nge-spam kayak gini, godain dan lain-lain. Jadi kurang lebih untuk Discord-nya seperti itu. Boleh balik ke PPT-nya lagi. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dilanjut lagi ke moderator MC. Oke, terima kasih kepada Bang Fahri nih yang udah ngejelasin secara kompak mengenai GDSC apa, terus juga GDSC member tuh tugasnya apa aja, terus juga tadi udah dijelasin ya mengenai gimana cara menggunakan GitHub, terus juga gimana cara menggunakan Discord kayak gitu. Nah, jadi teman-teman udah paham lah ya secara garis besar seperti apa tentang GDSC member, GitHub, terus juga tentang Discord. Nah, mungkin nih dari tadi kan kita berdua udah ngomong panjang lebar ya, terus juga mungkin teman-teman ngerasa kayak, wah, masih kurang jelas nih untuk poin-poin ini ataupun poin yang itu gitu. Bisa ditanyakan ya ke kita gitu. Kalian bisa langsung aja ya ngomong ke kita gitu, apa aja sih yang mau kalian tanyain gitu. Nah, untuk teman-teman nih siapa nih yang mau tanya nih? Oke, ini ya udah ada yang raise hand ya. Aku tunjuk dulu deh nih, Rafkah nih, Rafkah. Soalnya dia open cam nih. Untuk Rafkah dipersilahkan nih mau nanya apa. Oke, makasih ya kesempatan buat nanyanya. Jadi aku penasaran aja, kebetulan aku kan angkatan tahun 2018 dan kemungkinan bakal selesai di 2022. Kira-kira dari status member aku, kalau misalnya aku lulus sebelum project akhir selesai, itu bakal kayak gimana ya? Gitu aja sih kurang lebih. Terima kasih. Oke, terima kasih Rafkah atas pertanyaannya. Gimana tuh Bang Fahri?
Oke, terima kasih buat Kak Rafka buat pertanyaannya. Ini kemarin juga sempat ditanyain sih sama Gides Celit lain waktu pas kita monthly call di bulan bulan Oktober gitu. Gimana kalau ada member yang udah lulus duluan gitu? Kalau belum selesaiin projectnya. Nah, itu sama Google itu nggak dipermasalahkan gitu ya. Mau kalian udah lulus ataupun belum lulus, karena memang Google Developer Student Club ini ya buat undergraduate sama graduate student gitu. Jadi masih boleh buat dilanjutin walaupun Kak Rafka udah lulus dari UIN nih, tapi diusahakan tetap buat ngelanjutin projectnya gitu. Jadi tetap ngelanjutin buat ngebantu timnya buat bikin project buat Google Solution Challenge nanti. Itu kan jadi poin plus nih, wah udah lulus lanjut ke project, bisa siapa tahu bisa bangun startup dari Google Solution Challenge itu kan. Itu jadi kayak planning yang bagus gitu buat ke depannya gitu. Jadi boleh kalau misalnya kalian udah dari yang 2018 nih mau fokus skripsinya dulu gitu, ntar projectnya tetap dibikin tapi nanti gitu ya, itu nggak masalah. Yang penting kalau kalian mau dapat sertifikat sama member batch, usahain projectnya dibuat dan wiki class-nya diikuti kayak gitu. Jadi boleh banget nih buat kalau misalnya udah lulus itu masih boleh buat tetap ikut gitu. Oke, gimana Rafkah? Apakah sudah terjawab nih pertanyaannya? Iya, udah terjawab. Terima kasih, Fahri. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih juga. Nah, untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan raise hand ya. Terus juga open mic sama open cam kalian ya. Ayo, tadi aku lihat nih beberapa udah ada yang raise hand. Nggak usah malu-malu ya. Daripada nanti. Oh, ini udah ada nih Putri Syakila. Untuk Putri Syakila, dipersilakan nih untuk menanyakan langsung. Ya, izin nanya ya, Kak. Oke, silakan. Tadi kan dari jadwal kegiatan tuh kebanyakan dimulai dari 2002 ya, Kak. Februari yang pertama itu. Nah, selama kita belum ke tahun 2002 ini, kita ada kegiatan lain nggak sebelum kegiatan kelas itu? Gitu aja sih, Kak. Makasih. Oke, izin langsung menjawab ya, moderator. Jadi kalau untuk tadi memang kan dari masing-masing kelas itu punya timeline masing-masing. Kayak misalnya machine learning itu di bulan 2022, 2021 November gitu machine learning. Terus selanjutnya bakalan ada UI UX di bulan Desember. Nah mungkin kalian memang ikutnya pengen mobile apps aja gitu. Nah itu nanti kita bakal ada tech talks tuh di setiap bulan. Bakal ada tech talks atau workshop yang bakal kita adain. Jadi nanti buat yang nggak ikut di kelas tersebut, kita tetap bakal adain tech talk sama workshop kemungkinan gitu. Jadi nanti event dari GDC itu bakal ada tech talk sama dari workshop gitu. Kayak tadi kan dari media kreatif misalnya mereka punya workshop buat desain grafis gitu. Nah itu bisa banget gitu ntar ikut workshop itu kalau misalnya kalian tertarik. Atau tech talks terkait introducing GitHub atau Git gitu. Paling kayak kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak semacam webinar lah kayak gitu. Jadi bakal ada event-event publik gitu. Jadi nggak cuma member doang yang bisa ikut. Jadi semua orang itu bisa ikut event tersebut gitu. Jadi event-event yang bakal adain di luar kelas itu yang di luar member itu kayak event-event tadi ada tech talk sama workshop. Tapi kalau yang buat membernya aja ya paling ya nungguin weekly class. Kalau memang kurang tertarik di kelas tersebut ya udah berarti ikutinnya tech talk saja gitu. Tapi kalau memang mau coba nih mungkin masih nentuin gue mau ke mobile atau ke machine learning gitu ya, mungkin masih ada yang ragu-ragu. Nah coba boleh diikutin dulu tuh yang si machine learning. Oh machine learning tuh kayak gini, jadi biar tahu kayak gitu. Oke Kak, makasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Putri. Nah untuk yang lain nih, kira-kira masih ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Atau mungkin tadi selain kelas-kelasnya, terus juga tadi Google Solution Challenge sudah jelas apa belum? Boleh ditanyakan ya teman-teman. Oke. Oke, ini ada nih satu yang raise hand. Siapa nih? Oh, Akmal dan Bintia. Nah, untuk Akmal dipersilahkan ya. Ditanyakan langsung aja. Jadi, terima kasih untuk kesempatannya. Tapi sebenarnya mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan kegiatan lain. Izin bertanya terkait tadi yang sudah disampaikan sebelumnya kan. Untuk saya mengambil khusus di network engineer kan, dan itu mulainya di
2022 bulan April gitu kan. Sementara kan ada yang dimulai dari Desember, Januari atau Februari. Nah, apabila kita mengikuti kelas itu secara full, itu bakal dapat sertifikat di course tersebut atau enggak ya kan? Makasih kan. Oke, terima kasih Akmal pertanyaannya. Gimana tuh Bang Fahri? Jadi kalau misalnya kelasnya baru mulai di April, berarti kan nganggur ya istilahnya ya sebelum April tuh. Nah itu tuh bisa ngambil kelas lain nggak? Terus dapat member base-nya juga nggak gitu? Oke, mungkin aku jawab ya. Bisa banget gitu kalau misalnya kalian mungkin kan di network gitu, itu kan paling di akhir gitu ya. Kenapa kita pilih di akhir juga itu karena memang peminat network engineering itu sedikit. Jadi makanya mohon maaf kalau kita taruh akhir gitu. Nah, mungkin kalian juga bisa ikut nih yang kayak mobile apps, mobile web developer. Nah, kalau kalian ikutin kelasnya satu bulan full atau 8 pertemuan full, nah itu nanti kalian bakal tetap dapat sertifikat gitu. Kalau member badge itu kan member badge itu dari Google Developer ya, Google Developer Profile. Nah itu nanti tetap dapat sertifikat kelas gitu. Kayak kalian udah partisipasi di Explore ML, SOML kelas, atau kalian udah partisipasi di Android Study Games gitu. Itu kalian tetap dapat sertifikat itu, sertifikat course udah mengikuti kelas studi James itu gitu. Jadi tetap dapat sertifikat dan boleh ikut semua kelas gitu. Kalau misalnya kalian ambis banget nih mau 6 kelasnya diikutin semua, nyari sertifikat, semuanya semua pathways diikutin gitu. Itu boleh banget. Pasti kan kalian bakal dapat 6 sertifikat, terus dapat sertifikat member juga gitu. Dan nanti kan kita juga insya Allah bakal ada pilihan member terbaik gitu di akhir gitu. Dan pasti bakal ada rewardnya. Jadi semakin aktif kalian, semakin kontribusi kalian ke GDC itu semakin bagus, makin keren gitu, itu pasti bakal kita buat kita pilih lah Bu itu buat jadi kandidat member terbaik kayak gitu. Oke, cool. Selain itu juga kan nanti di akhir ada project ya, Bang ya, kalau nggak salah ya. Ya betul. Project, terus juga mungkin ilmunya nih nggak cuman first choice kalian aja gitu kan, kalian juga bisa nih gali ilmu dari kelas yang lain gitu kan. Jadi project kalian jadi lebih bagus lagi nanti di akhir kalau misalnya kalian punya ilmu-ilmu dan juga teknis yang emang diperlukan gitu ya untuk project. Kayak gitu. Nah, kira-kira nih Kak Akmal nih, apakah terjawab sudah nih pertanyaannya? Iya sudah terjawab Kak. Terima kasih Kak atas kesempatan bertanya. Oke, terima kasih Kak Akmal. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya memang kelas kalian lama gitu ya, baru mulainya gitu ya, mungkin tahun depan, tapi ternyata bulan November nih, bulan-bulan depan nih udah ada nih yang mulai. Mungkin juga bisa nih aku encourage teman-teman ya buat ikut juga gitu. Jadi kalian punya skill lain yang emang di luar pilihan first ataupun second choice kalian kayak gitu. Tapi jangan sampai lupa keasikan yang sama yang kalian pilih di luar first atau second choice, nanti malah lupa nih bahwa kelas yang paling utama tuh di akhir gitu. Tetap juga diambil ya. Karena tadi benar kata Bang Fahri, kita akan ada member terbaik gitu. Jadi kalau bisa sih ambis gitu ya. Diperbolehkan sekali ya ambis di sini gitu. Kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang lain nih, kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh ya langsung ke raise hand aja nih. Siapa lagi nih? Ada yang mau tanya kah teman-teman? Gitu. Nah, mungkin sembari nunggu ya nih Bang Fahri, aku mau nanya deh. Nah, ini kan tadi kan dijelasin ya, member nih. Member kan boleh ngambil kelas ya. Terus untuk core team sendiri nih, core team kan mungkin dia expertnya nih. Core team ada yang expertnya di salah satunya aja, mungkin core team ada yang expert di mobile developer aja ataupun UI UX aja. Tapi boleh nggak sih core team ikut di kelas yang lain gitu, biar sama belajar juga gitu. Diperbolehkan nggak nih? Apalagi aku kan non TISI ya, jadi kayak basic lah mungkin taunya. Kayak gitu. Boleh nggak nih kira-kira masuk ke kelasnya gitu? Boleh banget ya, kayak tadi yang aku udah sempat jelasin juga. Jadi sebenarnya benefit yang ada di member itu pasti core team juga dapat gitu. Kalian dari core team juga bisa ikut kelas dan bisa ikut nge-build project gitu. Kayak misalnya nanti aku sama Bang Nafi atau misalnya nanti sama Era sama Bang Akil gitu. Bikin tim, terus kita bikin project solution challenge itu bisa banget gitu. Nantinya buat kita up Google Solution Challenge. Makanya nanti dalam satu environment GDC ini nggak cuma member doang yang ikut Google Showcase, yang ikut showcase project di akhir GDC UIN Jakarta gitu. Jadi
bakal dari mungkinan ada dari core team juga sama dari aku juga sebagai lead gitu bakal ikut kontribusi buat project. Nah, itu nanti kita bisa banget tuh bersaing gitu kan, berkompetensi gitu. Jadi ketika udah selesai project ya udah kita sama, nggak ada apa ya, nggak ada ini member, ini lead, ini core team gitu. Jadi semua sama rata sebagai apa ya, kontributor lah GDSC Win Jakarta gitu buat bikin project ya nantinya buat bersaing di Google Solution Challenge kayak gitu. Jadi bisa banget buat dari core team ikut kelas ataupun mau bikin tim buat project gitu, ataupun nantinya mau bikin apa ya, mau ikut kelas aja gitu nggak masalah. I see. Oke, jelas ya sekarang. Oke, gimana nih teman-teman? Udah jelas belum nih penjelasannya dari Bang Fahri mengenai Google Solution Challenge, terus juga core team seperti apa, kelasnya seperti apa? Nih, ada lagi kah teman-teman yang mau ditanyakan nih? Mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya teman-teman. Nanti, ini ada nih satu nih, siapa nih? Muhammad Fadli nih. Nah, untuk Muhammad Fadli dipersilahkan nih untuk bertanya. Oke Bang, mau nanya kan tadi ada tentang project gitu ya. Nah projectnya ini untuk akhir apakah udah benar-benar jadi gitu, udah siap banget nih untuk dipublikasikan atau baru prototipe doang gitu kan? Gimana tuh Bang? Iya, kalau untuk showcase project GDSC UIN Jakarta sendiri sih, kan itu kan yang UIN Jakarta itu kan kita se-UIN aja gitu ya. Nah, itu kalau untuk itu sih aku bebasin gitu mau sampai mana. Yang penting ada ide project lah gitu. Tapi yang pasti semakin bagus projectnya, semakin jadi gitu, semakin ada buktinya, itu semakin bagus gitu. Misalnya dalam bentuk app, mungkin nanti di ininya nggak bisa bikin gitu dalam bentuk misal mau bikin kayak machine learning gitu pendeteksi AI atau dan segala macem itu mungkin agak sulit gitu ya dalam waktu singkat gitu. Nah mungkin itu bisa juga dilurusin ke Google Sales Challenge karena nanti kan bakal ada mentorship juga kan dari Google Developer Lab, tergantung projectnya itu kalian itu ngebawanya kayak gimana gitu. Kalau memang tergantung mau itu bentuk prototype, mau itu bentuk apa ya baru apa ya codingannya doang gitu misalnya yang dari machine learning gitu mau bikin kayak face recognition atau text recognition atau image processing dan lain-lain itu misalnya baru sampai codingannya aja gitu belum jadi banget itu nggak masalah. Yang penting ide tujuan dari projectnya itu ada dan memenuhi dari 17 Sustainable Development Goals kayak gitu. Jadi tapi lebih bagus itu ada bentuknya gitu. Mungkin kalau dari yang machine learning itu mungkin agak sulit gitu ya. Tapi kalau yang dari application gitu kayak web kayak mobile itu kan pasti bisa lah ngebuat aplikasinya itu karena kan nanti bakal dibantu juga kan sama developer and fasilitator gitu. Kayak kemarin itu dari Indonesia yang ngewakilin di Google Solution Challenge itu yang lolos itu dari GDSC BINUS internasional. Itu dia ngebuat aplikasi web sama mobile yang buat olahraga. Jadi kayak kalau kalian mau nonton nanti kalian bisa cari di YouTube 2021 Google Solution Challenge. Nah, itu dari Indonesia namanya apa gitu gue lupa itu. Jadi dia nggak juara tapi dia masuk 10 besar gitu. Jadi kemarin pas di final ikut gitu. Nah dia bikin aplikasi kayak bikin AI gitu buat gerakan-gerakan olahraga gitu karena kemarin kita pandemi gitu kan nggak bisa kemana-mana. Akhirnya dia buat inovasi buat bikin AI buat olahraga di rumah. Jadi dia bikin aplikasi di handphone buat gerakan gitu. Saya kita gerakan segini bebannya berapa itu kebaca gitu dan itu bakal ngurangin berapa lemak, bakal tahulah ke segi kesehatannya itu kayak gimana gitu kan lebih. Terus juga ada kayak gerakan tutorialnya gitu dari video web yang ada di webnya gitu. Itu keren sih gitu. Jadi karena gimana ya saingan kalian itu bukan di UIN aja gitu kalau masuk Google Solution Challenge kan udah tingkat internasional gitu. Kalian internasional ngebawa nama UIN Jakarta dan ngebawa nama Indonesia gitu. Jadi pastinya yang bakal diambil itu yang pasti yang keren-keren gitu. Jadi semakin keren semakin bagus gitu. Tapi untuk yang di UIN Jakarta sendiri itu aku ngebebasin mau dalam bentuk prototipe juga nggak masalah. Yang penting ada ide projectnya gitu mulai dari apa yang dari awal kalian lakuin. Jadi kelihatan itu milestone-nya seperti apa kayak gitu. Makasih banyak Bang. Oke, sama-sama. Oke. Bagus ya, berarti juga bisa dijadiin semacam portofolio ya nanti ya, Bang, buat kerja juga gitu ya. Iya, benar banget. Terus juga mungkin poin tambahan gitu ya. Kan nanti kan di masing-masing tim itu kan
beda-beda gitu ya different skill-nya. Masa iya kan sampai prototype doang gitu kan. Prototype doang kan berarti yang ngedesain yang ngerjain kan cuma anak UI UX doang, yang lainnya ngapain gitu. At least kalian udah ngebuild codingannya gitu, build project-nya, tapi nggak jadi itu nggak masalah, dipresentasin aja. Aku udah ngebuat sampai sini, mungkin baru homepage-nya aja atau baru kalau misalnya Android gitu ya, misalnya aplikasi itu baru 2 fragmen aja, belum semua, itu nggak masalah karena itu kan progress gitu. Yang penting progresnya itu ada, kalian udah ngecoba buat bikin projectnya itu kayak gitu, dan sampai akhir tuh tujuannya projectnya itu jelas gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi no pressure ya teman-teman, karena kita di sini juga belajar kayak trial and error lah ya. Jadi kayak nggak sempurna, nggak apa-apa, namanya juga belajar gitu. Tapi kalau misalnya diselesaikan sampai akhir ya lebih baik gitu ya. Kayak gitu. Karena opportunity-nya bagus banget nih teman-teman, kan bakalan di-assist sama Google langsung kan kalau misalnya kalian lolos gitu. Jadi kayak ya all out sih kalau saran aku ya nanti di akhir itu. Kayak gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu kita. Ada nggak nih teman-teman nih yang mau nanya untuk pertanyaan terakhir? Yuk, nggak usah malu-malu ya. Tanyain aja walaupun misalnya kalian bingung. Oh, ini ada nih satu nih. Dari Navaris Aditya Afghani. Nah, boleh nih untuk Navaris silahkan ditanyakan pertanyaannya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya, tadi kebetulan koneksinya agak putus-putus yang pas penjelasan pembagian 24 tim. Nah, itu teknisnya nanti kayak gimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, mungkin bisa aku langsung jawab. Kalau untuk pembagiannya itu kan tadi intinya dari masing-masing tim itu kan harus 5 orang. Dan 5 orang itu diusahakan untuk punya yang different skill atau different tech interest gitu. Jadi beda-beda tech interest-nya. Tapi kalaupun sama gitu nggak masalah. Nah itu pembagiannya itu dibebasin gitu. Kalian punya grup Discord, punya server Discord, punya channel discussion. Kalian kenalan aja dulu satu sama lain gitu di situ. Jangan ragu buat kenalin diri, jangan ragu buat kenalan. Coba cari tim kalian di situ gitu. Atau mungkin kalian mau ngejek secara private gitu nggak masalah. Tapi lebih bagus, lebih aktif kalau misalnya lebih bagus lebih aktif gitu di server discussion-nya gitu, di channel discussion. Halo, aku ini tertarik ini. Yuk bikin project yuk gitu. Mungkin biar kenal satu sama lain dulu gitu. Misalnya ini orang gimana sih, mungkin ragu-ragu apakah orangnya malas apa gini, mungkin kan ada yang orang yang mau bikin tim tuh satu timnya itu ya cuma teman-teman deket aja gitu, tapi biar biar kita bisa kenal juga sama jurusan lain ataupun universitas lain gitu ya, misalnya kayak tadi ada dari Mercu Buana, ada dari Muhammadiyah Jakarta gitu, Muhammadiyah Tangerang, itu kalian bisa dulu lihat konek-konekan LinkedIn, terus follow-followan Instagram. Itu juga kita nggak ngasih timeline ya, maksudnya kalian tanggal sekian harus sudah punya tim gitu, enggak. Jadi bebas kalian mau nentuin timnya kapan, maupun mau nanti di pertengahan di awal Januari itu nggak masalah gitu. Yang penting kalian nanti pas buat project itu udah punya tim kayak gitu. Nanti mungkin aku bakal buat spreadsheet gitu, buat nama-nama yang udah punya tim gitu, nanti tinggal diisi aja di spreadsheet. Jadi yang belum nanti bisa bisa ngisi di sana gitu. Jadi ketahuan, oh ini belum punya tim, oh yuk gabung ke aku yuk kayak gitu. Ini kata Bang Ahmad Buzakir takut dikira modus. Enggak lah, kan kita di sini belajar bareng-bareng. Yang penting jangan, kalau modus itu kan ngegodain gitu ya, buat buat kayak ngegodain gitu kan, buat ngedeketin. Yang kita kan ngedeketin cuma ya tujuannya mungkin ya orang pihak terlibat itu juga harus tahu ya kita pengen bikin tim gitu. Jangan oh ini orang modus nih kayak gitu. Jadi saling terbuka aja lah dulu gitu. Karena kita kan mau kenalan di sini kan, juga expand, kalian kan masuk ke sini kan rata-rata ya mau expand network sama grow your skill gitu kan, mau improve your skill juga, terus juga mau kenalan juga nih network satu sama lain gitu. Kayak gitu. Mungkin nah itu juga tuh bisa kalian juga bisa bikin nama tim gitu. Misal kayak yang di startup apa tuh nama timnya? Gue lupa lagi. Ya pokoknya gitu deh. Kalian bikin nama timnya apa? Kayak apa ya? Andai-andain kalau kalian itu juga bikin startup gitu. Kalian punya tim, punya project, ada yang jadi project manager, ada yang jadi Samsan Tech gitu ya. Mungkin kalian mau bikin apa gitu namanya yang lain gitu, itu boleh banget gitu. Jadi bikin nama tim sendiri, bikin kayak bisa akan bikin startup lah gitu, kayak gitu.
Benar-benar. Gitu. Gimana, terjawab nggak? Faris, Adit? Oh ya udah. Tadi barusan udah ngirim di discussion. Makasih Bang. Oke, semangat. Ya. Oke. Nah, karena udah jam 11.15, terus juga keterbatasan waktu, mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, tapi belum bisa nanya nih, belum kebagian nanya nih di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman kalau ada mau pertanyaan lebih lanjut nih mengenai apa yang udah kita presentasikan hari ini, teman-teman bisa tanya aja ya lewat ini kita, Discord kita ya. Di situ nanti akan ada core team yang bakal ngebantu ngejawab pertanyaan teman-teman kalau misalnya sekiranya di sini masih belum terjawab ya pertanyaan teman-teman. Kayak begitu. Nah, selanjutnya nih Kak, setelah Q&A session kita akan ada sesi apa nih? Wah, karena udah di penghujung acara, terus juga presentasi juga udah selesai, Q&A udah selesai, kita foto bareng dulu ya teman-teman ya, untuk kenang-kenangan, terus juga sebagai bakalan juga nih bakal disebar di sosial media kita nih teman-teman. Jadi ibaratnya kita bisa mejeng lah ya, menampilkan wajah-wajah kita gitu. Nah, untuk teman-teman nih yang belum mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan kameranya, terus juga diaktifkan virtual background-nya ya, bila memungkinkan gitu. Yuk teman-teman nih. Nih, masih banyak nih yang belum aktif nih kameranya. Yang belum pakai kerudung, ambil kain kah atau apa gitu untuk membalut kepala kalian gitu. Yang berminyak mukanya dilapin dulu biar kelihatan cantik, ganteng. Biar gitu. cakep. Kalau mau lighting, ambil lighting boleh gitu. Kita tunggu kok. Mana nih? Siapa nih yang belum? Olivia, Ahmad Reza, Auji, M. Farhan, Agni, Sigit. Ayo yang belum aktifin kamera. Ayo Aziz Ramadhani, Sigit, Wahyu, Reza, Arif, Aziz, Sigit. Ayo kita nyalain kamera ya. Oke. Oke nih udah lumayan nih, udah banyak nih ya. Oke, udah dapat nih ya tiga screen ya. Udah kita langsung foto aja ya teman-teman. Nah, panitia nggak tahu ya kalian ada di layar yang keberapa, jadi siap-siap aja, gaya aja ya biar kalian dapat ke foto gitu ya. Oke, abang-abangnya dari aku ya. Aku hitung 1, 2, 3. Nanti panitia akan screenshot dan beralih ke layar selanjutnya ya. Mungkin benar Bang, GDSC itu punya gaya ya. Kita itu two bracket kiri kanan. Kita boleh lah gaya two bracket. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, gayanya begini ya teman-teman. Oke, gitu. Aku hitung ya untuk layar pertama. 1, 2, 3. Oke, layar kedua ya. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. Layar ketiga nih. 1, 2, 3. Terus layar keempat. 1, 2, 3. Terus layar terakhir karena nggak ada yang on cam, nggak kita screenshot ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah aktif kameranya nih. Nah, selanjutnya nih kita ada apa nih, Kak? Oke, terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga aktif bertanya di pengenalan GDSC dan juga member introduction ya. Nah, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dan juga mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata ataupun perbuatan yang dilakukan oleh para panitia. Sekali lagi terima kasih dan juga sampai jumpa di acara berikutnya ya bersama GDSC. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum live, jangan lupa ya isi absensinya. Oke. Oh iya nih, kita ada slogan ya.
dari GDC UIN Jakarta nih kita ada slogan nih, Connect, Innovate, and Embrace the Future. Oke, salam dari GDC UIN Jakarta. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih semuanya. Happy weekend. Happy weekend. Jangan lupa kenalan satu sama lain ya.